Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita memasuki mata praktikum struktur data. Nah, ini baru pertemuan satu. Apa aja yang akan kita bahas? Langsung next slide. Pertama, saya akan ngejelasin sedikit tentang variabel. Variabel adalah suatu lokasi di memori yang disiapkan oleh pemrogram dan diberikan nama yang khas untuk menampung suatu nilai atau mengambil kembali nilai tersebut. Pada intinya, variabel itu bisa dianalogikan sebagai wadah untuk menyimpan sesuatu. Gitu. Dalam bahasa pemrograman, variabel ini biasanya hanya dapat menyimpan satu nilai dengan satu tipe data. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri, pada C++ ini ada tipe data, lalu ada nama variabel. Untuk contohnya ada int nilai. Int ini merupakan tipe data, nilai ini merupakan nama variabel. Nah, kaidah nama variabel kalian bisa ulas sendiri bagaimana cara penulisan nama variabel yang baik dan benar. Nah, ini juga ada contohnya lagi, float pecahan. Ada berbagai macam tipe data yang dikenal di C atau di C++. Beberapa di antaranya itu ada array dan record. Array itu apa? Array itu adalah tipe terstruktur yang mempunyai komponen dalam jumlah yang tetap dan setiap komponen mempunyai tipe data yang sama. Posisi masing-masing komponen dalam array dinyatakan dalam nomor indeks. Array mempunyai tipe indeks yang merupakan batasan nilai. Tipe indeks ini dapat berbentuk 1 dimensi, 2 dimensi, hingga n dimensi. Bentuk umumnya sendiri itu ada ini, tipe data, nama variabel atau nama variabel array, lalu indeksnya ada berapa gitu. Nah, ini contohnya. Ada int, tipe datanya integer, nama variabel atau nama array-nya itu nilai dengan indeksnya 4. Nah, intinya seperti ini. Perbedaan array dan variabel biasa. Tadi kan saya bilang variabel itu wadah untuk menyimpan suatu nilai. Nah, dalam artian variabel hanya bisa menyimpan satu nilai, satu jenis nilai. Bukan maksudnya angka satu aja ya, tapi misalnya tipe data string, tipe data integer, float, double, dan lain-lain. Tapi dia hanya menyimpan satu. Nah, sedangkan array itu bisa menyimpan banyak value atau banyak data dalam satu array. Tapi tipe datanya harus sama gitu. Jadi jika dianalogikan kayak semacam ini tuh perumahan. Array itu kita analogikan sebagai perumahan. Perumahan itu kan isi di dalamnya banyak rumah, lebih dari satu rumah gitu. Nah, ini rumahnya ada rumah A, rumah B, rumah 3, rumah 4, dan rumah 5. Nah, rumah si A ini itu kan tiap-tiap rumah pasti punya alamat. Nah, alamat itulah yang disebut dengan indeks. Jadi ketika kita ingin memanggil, mengakses, atau mengisi, itu kita harus tahu alamatnya di mana. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini ada indeks, kita mau panggil si A, kita harus ke indeksnya ini. Jadi ibaratnya kalau kalian mau main ke rumah teman kalian, kalian harus ke rumah yang tepat, ke alamat yang tepat untuk bertemu teman kalian. Kalau misalnya kalian salah alamat, mungkin kalian nggak akan ketemu teman kalian atau bahkan mungkin malah ketemu jodoh kalian gitu. Jadi intinya itu ya, indeks itu semacam alamat. Alamat untuk mengakses atau memberikan input untuk tiap-tiap data pada array gitu. Sekali lagi, array itu hanya bisa menyimpan banyak data dengan satu tipe data. Nggak bisa berbeda-beda tipe datanya, kayak gitu. Sebelum masuk ke record, mendingan kita praktek sedikit aja dulu untuk yang array ya. Langsung aja. Nah, di sini saya pakai dev C++. Tadi udah diinfo untuk
download, kalian bisa cari di Google ya. Kita Ctrl N untuk buat baru, lalu di sini saya akan menggunakan C++. Kita akan menggunakan input output standar ya. Jadi saya akan include stdio. Kalau seingat saya kalian itu udah belajar C++ juga ya. Jadi ini hanya mengulas aja. Lalu ketika saya input, ini tuh sama dengan kayak di Java import. Nah, kalau stdio.h ini untuk input output standar. Di C++ juga sama, dia pakai main method, yaitu di sini saya buat integer main. Nah, tadi dilihat ada pendeklarasian untuk array. Itu pertama kita tulis tipe data, di sini kita pakai tipe datanya integer, lalu kita kasih nama variabel atau nama array-nya itu misalnya angka. Nah, kita tetapkan di sini mau berapa sih bisa menampung nilai gitu. Kita di sini misal kasih 6 aja ya. Coba kita kasih 6, lalu kita langsung aja kasih value-nya. Value-nya misalnya kita kasih 10, 8, 6, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Jadi di sini angka yang di dalam kurung siku ini merepresentasikan jumlah berapa banyak sih yang dapat ditampung oleh si array angka ini. Nah, di sini kan ada 6 ya. Jadi kita masukinnya 6. Oke, bisa dilanjut. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita udah punya array angka yang bisa menampung 6 nilai dan udah kita kasih juga nilai-nilainya. Sekarang kita mau cek nih, gimana cara ngeceknya? Kita print aja. Salah. Printf. Kita panggil nilainya, karena di sini pakai terformat, kita kasih ini dulu. Kita kasih /n biar nanti dia ke bawah. Nah, cara panggil variabelnya atau cara kita mau panggil nilai dari array-nya, kita panggil namanya, lalu indeksnya. Indeks berapa kira-kira yang akan kita panggil? Misalnya saya di sini mau manggil si nilai 10. Saya mau cetak nilai 10. Berarti di sini saya akan menuliskan indeksnya 0 karena array selalu dimulai dari 0. Nah, kita kasih titik koma, jangan lupa, lalu kita save. Di sini saya coba namain array 1. Untuk dev C++ ini langsung aja compile and run itu bisa pakai F11. Sorry. Saya salah pencet, malah pencet Ctrl F11. Di beberapa laptop itu kan ada settingannya yang tombol F-nya itu harus dipencet dengan Fn ya. Nah, itu termasuk laptop saya malah mencet Ctrl F11. Harusnya Fn, F11 bisa langsung di running sekaligus compile. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini mengeluarkan angka 10. Oke. Dia bisa mengeluarkan angka 10. Nah, misalnya kita mau tambahin apa di sini? Nilai yang dicari adalah, kita save lagi. Setiap ada perubahan kita harus compile ya. Ini saya langsung. Nilai yang dicari adalah 10. Nah, lanjut kita coba lagi. Indeksnya saya mau cari indeks ke-5. Simpan. Compile. Nah, ini indeks ke-5 yang kita punya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 itu 0 nilainya. Seperti itu. Nah, untuk pengaksesan, ini kan kita kalau misalnya mau panggil nih, mau cetak semua lah, ya udah kita coba cara jadul, kita kopas sampai banyak, kita ganti 0, 1, 2,
3, 4. Kita 4 aja ya. Nah, ini kalau kita mau panggil semua bisa cara seperti ini. Nah, ini keluar semua ya. Atau kita bisa pakai for atau perulangan. Jadi kita hanya menuliskan satu perintah printf, jadi langsung aja. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah for. Kita sebelumnya kita hapus aja dulu ini. Nggak usah dihapus deh yang atas, biarin aja. Kita deklarasin dulu integer baris. Saya mau pakai variabel bernama baris. For baris itu merepresentasikan nanti kita mau ngambil indeksnya ke berapa aja. Nah, indeks itu kan dimulai dari 0. Jadi baris itu nilai awalnya adalah 0 biar kita ngambil semua nilainya. Kalau misalnya baris dimulai dari 1, nanti indeks ke 0 nggak keambil. Oke, lanjut. Barisnya selama baris, perulangan ini akan berlangsung selama baris kurang dari sama dengan 6. Kenapa kurang dari sama dengan 6? Karena di sini value-nya hanya maksimal 6 gitu. Iterasinya baris plus. Jadi setiap melakukan perulangan dia akan menambahkan nilai 1 untuk variabel baris. Sekarang kita coba printf. Nah, di sini kita mau tahu nih, kita manggil indeks ke berapa dan nilainya apa gitu. Nilai, coba kita cetak nilai indeks ke. Nah, di sini kita kasih %i untuk ini kan terformat ya kalau C++ itu. Jadi untuk manggil variabel kita harus ada pakai %i. I kenapa? Karena integer. Nilai indeks ke i, sorry, iya benar. Berisi angka, kita kasih lagi %i karena kita mau nanti ada angka hasilnya di sini. Dan kita kasih /n. Lalu kita taruh nih, kan di sini kita mau tahu indeksnya. Berarti indeks itu kan tadi saya bilang variabel baris merepresentasikan indeksnya. Indeks ke berapa? Berarti kita di sini taruh baris. Terus yang angka ke berapa? Berarti ini nilai dari si array-nya. Variabel array-nya yang kita panggil itu berarti bergantung pada baris. Baris sekali lagi itu indeks ya. Jadi bergantung kepada indeksnya. Kita simpan dulu. Ini kita hapus aja dulu ya. Oh, nggak usah deh buat perbandingan aja. Nah, ini saya kasih selesai lagi. Oke, langsung kita compile. Tadang. Nah, di sini nih, nilai indeks ke 0 berisi 10. Nilai indeks ke 1 berisi 8 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi bisa diakses, bisa kita kolaborasikan dengan for gitu. Nah, lanjut kita mau, tadi kan saya bilang array itu punya beberapa dimensi. Nah, sekarang ini array dimensi 1. Sekarang kita coba array dimensi 2. Ctrl N. Seperti biasa kita hanya untuk ini ya, input output biasa. Jadi kita input apa? Include. Ingatnya import terus. Java. Oke. Integer main. Kita bikin lagi. Lalu kita deklarasiin variabel array dimensi 2. Kita pakai yang tadi aja ya, angka. Nah, di sini 2 dimensi itu gimana? Nah, sorry. Seperti ini. Kurung sikunya ada 2. Nah, kita taruh nih, misalnya di bagian kurung siku pertama itu merepresentasikan baris, dan ini merepresentasikan kolom. Ini baris, ini kolom. Nah, kita mau berapa nih? Kita coba 2 aja dulu, 2, dan yang ininya agak banyak deh, 6 misalnya. Oke, lalu kita bisa langsung kasih nilai. Nah, jadi 2 baris, 6 kolom ya.
kita coba aja langsung input 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar nggak bingung, kita bisa enter aja kayak gini, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, sorry, 16. Nah, ini nilai untuk si array angka 2 dimensi. Oke, titik koma jangan lupa. Lalu di sini kita mau cetak nih, mau cetak biasa aja dulu deh, nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai for dulu atau nggak usah pakai perulangan dulu. Ini kita bisa ambil salah satunya. Misalnya kita mau angka yang di baris pertama, sorry, di baris kedua. Di baris kedua aja. Di baris kedua ini ya. Tapi nilai yang kita akses itu tetap indeksnya. Berarti karena ini baris pertama itu indeksnya 0, baris kedua itu indeksnya adalah 1, berarti di sini kita panggilnya 1. Lalu di sini kita mau berapa nih? Oh, misalnya mau yang 11. Berarti kan indeks selalu dimulai dari 0, berarti kolomnya itu pun kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 gitu. Indeks maksudnya. Berarti kita di sini coba 0, lalu kita coba save dulu. Array 2. Nah, di sini udah ya, kita mau akses array angka di baris kedua atau indeks pertama pada bagian baris dan 0. Jadi kita akan ngeluarin angka si 11. Oke, coba kita lihat. Ih, kontrol lagi lupa. Nah, hasilnya 11 ya. Berarti benar. Nah, sekarang kita coba gimana sih cara pakai for-nya. Nah, tadi kan yang satu dimensi ya for-nya kayak gini, biasalah. Nah, yang dua dimensi itu gimana? Kita tinggal ya udah kita pakai dua perulangan. Jadi perulangannya itu ada dua perulangan di dalam perulangan. Saya di sini akan deklarasiin dulu variabel yang akan saya gunakan untuk perulangan. Saya di sini pakai variabel baris dan kolom. Saya hanya mengingatkan jika kalian suka ngoding, biasakanlah menggunakan variabel yang jelas, jangan cuman I, X, Y, Z, dan lain-lain. Itu sangat membingungkan kalian sendiri nantinya. Oke, lanjut. Kita di sini punya variabel baris dan kolom, artinya nanti kita mau akses baris dan kolomnya juga. Di sini saya akan buat dulu for untuk baris. Baris itu dimulai dari 0. Pasti. Terus lanjut baris kurang dari sama dengan 1 karena hanya ngambil per satu nilai kan. Lalu barisnya kita kasih iterasi. Nah, setelah ada for baris, kita bikin lagi for untuk kolomnya. Di sini kita pakai kolom sama dengan 0, dimulai dari 0 ya, seperti SPBU. Lalu baris kurang dari sama dengan 5, karena indeksnya hanya sampai 5 ya, bukan lagi jumlah dari si ini, kolomnya, tapi indeksnya. Indeksnya itu hanya 5, karena kan indeks dimulai dari 0. Oh sorry, kok ini baris lagi? Kolom. Nah, di sini kolom plus. Oke? Nah, di sini setelah melakukan perulangan, kita akan cetak nih. Kita coba cetak printf. Kita mau tahu nih, array di kolom berapa, kita tulis aja ya. Array, kita pakai kurung sikunya juga, biar kita tahu nilainya, indeksnya itu apa sih, gitu. Berisi angka atau enggak sama dengan aja deh. Sama dengan kita kasih baru nilai dari si array-nya itu sendiri gitu. Nah, yang pertama ini itu baris, yang kedua kolom,
Yang ketiga ini nilainya. Berarti di sini kita urutkan baris, kolom, lalu nilainya angka yang berparameter kan baris juga kolom gitu. Jadi si angka ini variabel angka mengaksesnya berdasarkan baris dan kolom gitu. Kasih titik koma jangan lupa, simpan, lalu compile dan run. Kita lihat apakah inputnya sesuai. Nah, ini dia. Baris 0, 0 itu 1. Jadi berurut ya, 0, 1. Jadi kan ini kolom, ini baris, ini kolom. Baris 0, kolom 0 itu 1. Baris 0, kolom 1 itu 2. Dan seterusnya, kayak gitu. Semoga sampai sini dapat mudah dimengerti ya. Lanjut, kita ke sini. Ke sini aja. Nah, kita lanjut ke record. Sama halnya dengan array, record merupakan kumpulan dari data terstruktur. Perbedaannya adalah bahwa dalam array, semua elemennya itu harus bertipe data sama. Sedangkan pada record, setiap elemen bisa mempunyai tipe data yang berbeda satu sama lain. Nah, ini yang tadi saya jelasin ya. Jadi, tipe datanya tuh bisa beda. Kalau array kan tadi ya udah integer aja gitu. Nah, untuk dalam penerapannya record lebih banyak digunakan. Selain itu, pengguna record juga dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan penggunaan array. Ini bentuk umumnya, dia ada struct, nama recordnya, tipe data, nama variabel, dan objek. Di sini kita langsung coba aja ya, biar nggak lama. Langsung aja. Control new. Seperti biasa, karena kita hanya input-output biasa, jangan lupa buat include stdio.h. Lalu kita akan buat main methodenya. Main method itu metode yang akan dijalankan pertama kali ketika program dikompile. Oke, lanjut kita tadi lihat struct nama record. Kita di sini coba tulis struct nama recordnya misalnya data mahasiswa MHS. Misalnya ya. Lalu kita lihat lagi. Buka kurung, kita lihat nama variabel. Oke. Buka kurung. Tipe datanya, misalkan data mahasiswa itu biasanya ada nama, NPM, kelas. Nah, itu kan biasanya nama NPM kelas itu biasanya string ya, karakter ya. Nah, kita tambah variabel nilai deh. Karakter, nama, terus kelas, terus apa tadi? NPM. Lalu kita kasih integer nilainya. Misalnya dia dapat nilainya berapa sih gitu kan. Oke. Struct mahasiswa. Oke. Oh sorry, sebelumnya ini struct ini dideklarasiin di luar dari main method. Seharusnya. Jadi dia nggak di dalam main method. Salah. Dia di luar main method, jadi dia dideklarasiin dulu. Baru di main method nanti dibuat objek. Oh iya, saya agak lupa. Oke, lanjut. Objeknya apa? Pembuatan objek tahu kan ya? Jadi tuh struct itu sebenarnya hampir mirip sama kelas. Kalau misal di dalam program itu kan ada satu file itu isinya beberapa kelas. Kalau kalian di Java kemarin pelajarin object oriented programming, ini juga sama, object oriented programming. Nah, tadi bedanya C dengan C++ itu kalau C itu prosedural, kalau C++ itu object oriented programming gitu. Jadi dia ada fungsi, metode, kelas kayak gitu. Di dalam satu file itu bisa beberapa kelas. Nah, kelas biasanya diakses dengan pembuatan objek terlebih dahulu. Nah, yang struct ini juga sama. Kita harus buat objek dulu. Objeknya itu kita taruh dulu data MHS. Lalu nama objeknya apa? Misalnya di sini nama objeknya objek aja misalnya ya.
Terus di sini ketika kita udah bikin objek, itu kita mau ngisi nama ini, objek ini kita buat untuk ngisi sekaligus pemanggilan data atau value dari struct itu atau record. Nah, kita coba objek, lalu di situ kan ada variabel nama ya, nama. Terus kita coba input di sini Safira. Terus lanjut di sini ada kelas. Misalnya kelas 4 IA 18. Terus objek, kita tetap harus pakai objek ya, biar bisa ini ngeakses. Nah, yang terakhir ini objek untuk si nilai. Nilainya berapa? Misalnya ceritanya ya, ceritanya aja nih. Ceritanya saya pinter banget. Kita kasih nilai 100. Nah, sekarang kita mau ngeprint. Ini kan kita udah ngisi nih. Kita udah ngasih nilai-nilai dari record itu. Sekarang kita mau panggil. Gimana kita print aja, kita coba print. Nah, kalau untuk string karakter, itu kalian bisa pakai %s. Kalian mungkin nggak lupa ya. Kita kasih ini, terus kita panggil. Panggilnya masih sama, objek, terus namanya. Nama, oke. Nah, ini biar cepat kita copy aja ya, tapi jangan diikutin copy, kopas. Ini biar cepat aja. Saya nggak tahu nih durasinya udah berapa. npm, terus apa lagi tadi? Kelas, lalu ada di sini nilai. Nah, ini nilai karena ini kita harus ganti jadi I. Oke. Kita coba save, kita coba di sini record 1. Udah di save, lalu kita coba jalanin. Nah, di sini ada kelihatan ya, Safira bla bla bla. Nah, Kak, kalau misalnya mau datanya lebih dari satu gimana? Kalau di array datanya lebih satu itu dia mainnya indeks. Kalau di record data lebih satu dia mainnya objek. Kita coba tambahin objek 2, atau kalau misalnya kalian mau objek ini tuh langsung aja namanya misalnya Safira, ini sini Juno gitu. Jadi lebih enak. Nah, saya mau copy aja ya biar cepet ya. Oke. Kita cobain, kita kan udah punya 2 nih, 2 objek. Nah, di sini kita namain Andriani. Di sini kelasnya 5, jangan 3. Misalnya ini nilainya ceritanya 80. Oke. Lanjut kita print. Printnya kita copy aja. Nah, ini kan kalau misalnya udah kayak gini bisa juga tuh pakai for. Nanti kalian bisa coba. Di sini objek 2, 2. Oke, save. Kita tambahin satu lagi di sini N biar dia agak turun. Biar tahu perbedaannya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada Safira dan Andriani. Oke. Nah, kita lanjut. Ini udah record ya. Sekarang kita lanjut ke pengenalan Object Oriented Programming. Nah, untuk Object Oriented Programming ini sendiri merupakan paradigma pemrograman dalam melakukan pemrograman yang berorientasi kepada objek. Semua fungsi data dan pengolahan data akan dibungkus dalam kelas-kelas dan objek-objek. Masing-masing objek dapat memiliki sifat. Sebentar. Masing-masing objek itu dapat memiliki sifat dan tugasnya sendiri-sendiri. Jadi, biasanya setiap fungsi itu punya tugasnya masing-masing. Gitu. Nah, di sini ada konsepnya, yaitu yang pertama itu ada kelas.
kelas adalah sebuah rancangan atau mirip seperti struct. Nah, tadi saya bilang ya, mirip seperti struct untuk mendefinisikan karakter dan perilaku dari objek. Jadi, kelas itu menampung objek. Kalau struct tadi kan menampung variabel ya. Kalau kelas itu menampung objek atau metode gitu, yang merupakan kumpulan atas definisi dan fungsi-fungsi. Nah, metode sama dengan fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Objek atau instance adalah dasar dari modularitas dan struktur pada OOP dan merupakan representasi dari kelas. Objek akan memiliki sifat dan perilaku dari kelas yang digunakan. Nah, ada tipe-tipenya nih, ada encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Untuk encapsulation itu merupakan konsep dalam implementasi untuk membungkus data dan fungsi menjadi satu entitas dan membatasi akses dari luar. Jadi kayak misalnya kalian punya fungsi itu private. Nah, kalian bisa nerapin encapsulation kayak gitu. Dan selanjutnya ada inheritance, adalah konsep pewarisan kelas. Kelas juga dapat menuruni dan memiliki apa yang dimiliki oleh kelas lainnya. Polymorphism berasal dari bahasa Yunani yang berarti memiliki banyak bentuk. Kemampuan dalam menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sama sesuai dengan sifat objeknya masing-masing. Nah, ini penerapannya nanti langsung kita ituin aja di contoh programnya aja langsung. Nah, ini ada konstruktor. Konstruktor adalah suatu fungsi yang memiliki nama sama dengan nama kelas, di mana fungsi itu berbeda. Konstruktor akan dipanggil sesaat setelah objek dibuat. Oke, kita langsung ke ininya aja. Nah, ini saya nggak tahu ya waktunya udah berapa, jadi biar cepat aja, kita akan langsung buka project-nya aja. Open project di sini saya udah punya nih. Nah, untuk yang object oriented ini seperti ini contoh sederhananya. Itu yang pertama, misalnya di sini kita masih biasa include stdio. Ini buat input output ya, standar. Nah, di sini kita punya kelas mobile. Kelas mobile ini bersifat public. Nah, di dalam kelas mobil itu ada konstruktor. Nah, ini yang disebut dengan konstruktor. Konstruktor itu cirinya adalah namanya sama dengan nama kelas. Nah, untuk yang ini, roda itu adalah metode atau fungsi yang ada di dalam kelas mobil. Yang ini bahan bakar. Nah, lanjut, ini ada kelas lain. Nah, kelas bis. Ini maksudnya gimana? Ini adalah ciri dari inheritance. Jadi kelas bis ini memiliki pewarisan sifat dari kelas mobil gitu. Nah, kelas bis juga punya konstruktor. Ini konstruktornya. Terus ada bahan bakar juga. Nah, lanjut kita coba jalan aja ya. Langsung aja kita coba jalanin. Kita lihat outputnya berdasarkan main metodenya. Ini kan main metodenya nih. Nah, oke. Yang pertama, main method. Tadi saya udah menyinggung sedikit, ketika kalian ingin memanggil sebuah kelas, kalian harus membuat objek. Nah, ini kita akan mengakses kelas mobil. Kita membuat objek dengan nama AVP misalnya. Nah, pada saat pembuatan objek ini, konstruktor akan secara otomatis dipanggil atau akan secara otomatis berjalan juga. Jadi ketika kita buat objek mobil dan kelas mobil tersebut punya konstruktor, konstruktor ini akan dijalankan gitu. Coba kita cek di outputnya. Nah, konstruktor ini nih akan punya statement metode konstruktor mobil. Nah, di sini ya, metode konstruktor mobil ini membuktikan ketika pembuatan objek, konstruktor akan dijalankan, gitu. Lanjut, kita menggunakan objek ini untuk memanggil metode roda. Roda di sini, roda yang ada di kelas mobil. Kita coba cek dulu. Roda di kelas mobil itu akan mencetak mobil rodanya 4.
Coba kita lihat di sini benar ya, mobil rodanya 4. Lanjut. Nah, di sini ada kita mengakses bahan bakar. Bahan bakar itu akan mencetak bahan bakar Pertamax. Nah, ini Pertamax, oke. Nah, di sini inilah inheritance-nya. Jadi, ketika pembuatan objek patas, objek bis bernama patas, ini bis ini sendiri kan dia mewarisi sifat dari si mobil, oke? Nah, jadi ketika objek dibuat, otomatis konstruktornya bis juga dijalankan. Karena si bis ini mewarisi sifat mobil dan mobil pun punya konstruktor, otomatis konstruktor dari kelas mobil ini juga dijalankan. Coba kita cek ya. Harusnya keluar metode konstruktor mobil dan metode konstruktor bis. Oke, ini ada ya. Karena dia mewarisi sifat, dia cetak ini dulu, karena ini yang dijalankan dulu, karena pewarisan sifat dulu, baru konstruktornya, gitu. Nah, ini jalan ketika dia pembuatan objek. Nah, lanjut. Objek patas yang merepresentasikan kelas bis itu memanggil metode roda. Metode roda di sini di kelas bis adalah nggak ada ya. Coba kalian lihat di kelas bis itu nggak ada yang namanya metode roda. Tapi kenapa dia nggak error? Karena tadi si bis ini inheritance dari mobil. Nah, di mobil kita bisa lihat ada metode yang namanya roda gitu. Jadi apapun yang dipunyain sama kelas mobil akan diwariskan ke kelas bis karena bis ini mewarisi sifat dan apa yang dimiliki oleh kelas mobil gitu. Jadi walaupun dia nyari nih metode roda, walaupun gak ada di sini karena dia punya pewarisan sifat, dia jadi ada. Nah, kecuali kalau dia nggak ada, itu berarti nggak bisa karena dia nggak menemukan di mana metode roda gitu. Nah, untuk polimorfisme sendiri, tadi metode roda kita lihat ya, nih mobil rodanya 4, oke. Metode roda di sini mobil rodanya 4. Nah, yang terakhir itu pemanggilan yang menggambarkan polimorfisme. Kenapa saya sebut polimorfisme? Kayak gini. Di kelas bis yang kita udah representasikan ke patas itu punya metode bahan bakar. Dan di mobil juga punya metode bahan bakar. Dia padahal mewarisi sifat nih, tapi kok kenapa yang di mobil nggak kepanggil gitu? Karena dia bersifat polimorfism dengan ditandai oleh ini kata virtual kalau di C++ gitu. Jadi dia tetap akan tercetak hanya yang punya si bis ini gitu. Jadi yang punya mobil nggak akan kepanggil, dia punya dirinya sendiri walaupun dia mewarisi gitu. Sudah sampai sini, semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.